Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Yulianti dari kelas Ekonomi Syariah C semester 6. Baiklah, di sini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang jawaban UTS Manajemen Perbankan. Adapun undang-undang dari perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun untuk perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang berikutnya yaitu pengertian dari perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baiklah, yang berikutnya yaitu peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan. Di sini banyak sekali peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan. Yang pertama, yaitu bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang berikutnya, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang berikutnya yaitu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang berikutnya, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan berkonsultasi dengan DPR. Yang berikutnya, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang berikutnya yaitu kegiatan bank. Kegiatan bank itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau bisa disebut lending. Dan yang terakhir yaitu memberikan jasa-jasa lainnya seperti service gitu ya. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Ini seperti contohnya saja simpanan giro, simpanan tabungan atau simpanan deposito. Contoh untuk lending atau penyaluran dana ke masyarakat yaitu seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif. Dan contoh untuk service sendiri yaitu seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank cards, bank notes atau valuta asing, bank garansi, dan letter of credit dan lain-lainnya. Pandemi COVID-19 ini sudah berdampak global, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan kontraksi pada perekonomian di Indonesia. Yang pertama, kita melihat kemungkinan besar adalah adanya kelangkaan dari bahan-bahan kebutuhan pokok. Sebagaimana kita tahu bahwa Cina dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor bahan baku dan pokok di Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu juga, Cina adalah negara di mana virus COVID-19 ini berasal. Oleh karenanya, kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita ini terdampak. Kelangkaan dari bahan-bahan impor dan baku
itu akan mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi, lalu kemudian menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya, bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, ini akan berdampak pula secara negatif pada perekonomian di Indonesia. Di sektor keuangan, ada dampak dari capital outflow atau arus modal keluar yang cukup signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir ini, ISG atau indeks saham gabungan kita sudah memasuki zona merah. Pasar dalam hal ini menanggapi kepanikan, sehingga ISG kita cenderung berada pada zona yang terus-menerus pada titik merah. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan, sehingga ISG kita cenderung pada zona yang terus-menerus merah. Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan untuk meminimalisir dari dampak COVID-19 ini. Dimensinya yaitu ada 3, dimensi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga, dan sisi kestabilan harga berarti kita berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan-bahan baku, industri, maupun barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan atau kebutuhan pokok harus tetap ada dan jangan sampai kehabisan. Yang berikutnya yaitu pada jangka menengah. Selain kita juga harus mencari pasar baru selain Cina untuk target ekspor maupun impor, juga harus dilakukannya beberapa intervensi kebijakan baik mau kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Dalam hal ini, daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal dengan cara salah satunya yaitu mengeluarkan kartu prakerja atau mengeluarkan bantuan tunai langsung supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak terdampak cukup serius. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya sudah melakukan beberapa intervensi atau kebijakan dalam sektor perbankan yang dinilai cukup efektif untuk meminimalisir COVID-19 ini. Yang pertama, melalui OJK, pemerintah mengeluarkan restrukturisasi kredit, dan yang kedua, mengeluarkan relaksasi penyampaian laporan berkala. Baik, yang pertama yaitu restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara yang pertama, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggangan pokok, pengurangan tunggangan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan yang terakhir yaitu konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Dan untuk relaksasi penyampaian laporan berkala, yaitu selama masa wabah virus corona ini, kewajiban penyampaian laporan rutin selain sebagaimana yang dimaksud atas disampaikan kepada OJK dan atau diumumkan kepada masyarakat diperpanjang 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan atau pengumuman atau publikasi laporan. Jika saya ditanya apakah pemerintah sudah efektifkah dalam meminimalisir dampak virus corona ini, saya akan menjawab sudah. Karena pemerintah sekarang ini sudah sangat berusaha untuk meminimalisir dampak ini dengan melakukan kebijakan-kebijakan baru, dengan melakukan intervensi-intervensi baru agar dampak ini dapat diminimalisir. Maka dari itu, kita sebagai rakyatnya, warganya, harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan cara stop untuk menyebarkan berita hoaks atau bohong, jaga diri, jaga jarak, jangan berkumpul, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan selalu tetap di rumah aja.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.